batang menguning, dan kondisi daun kering keronta, serta kondisi buah kisut keriput. Dan ini terlihat memalukan ya teman-teman. Pertanyaannya adalah apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Mau tahu jawabannya? Simak selengkapnya di video kali ini. Halo sahabat tani, jumpa lagi dengan Bang Amel Channel. Dan kali ini kita berada di kebun mini tomat. Dan bagaimana kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat lah ya. Dan seperti biasa, kali ini saya mau berbagi pengalaman dan sharing lagi terkait masalah budidaya tanaman tomat. Dimana kali ini saya akan menunjukkan tanaman tomat saya yang berusia kurang lebih 70 hari setelah tanam. Dan seperti apa kondisi tanamannya? Lalu kegiatan apa saja yang kali ini kita lakukan? Yuk, yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Sahabat tani keren. Untuk varietas Takila F1 dari produk Cap 11. Dimana untuk jenis sendiri, tomat ini jenis tomat sayur ya teman-teman. Dengan usia tanaman kurang lebih 70 hari setelah tanam. Dan sampai di usia 70 HST ini kita sudah melakukan aplikasi pemanenan kurang lebih 21 kali pemetikan ya teman-teman. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi terutama buat sahabat tani yang mungkin baru belajar berbudidaya tanaman tomat. Kemudian untuk kondisi tanaman sendiri, untuk kondisi daun bisa dikatakan kurang begitu lebar ya teman-teman. Dan untuk buah sendiri masih lumayan produktif dan sejauh ini masih aman dari serangan busuk buah dan juga lalat buah. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan tanaman tomat saya yang memiliki kondisi seperti ini ya teman-teman. Batang menguning, kondisi daun kering keronta, dan kondisi buah kisut dan keriput. Atau dapat dikatakan tanaman ini terserang layu fusarium ya teman-teman. Dan kali ini kita akan mencoba mengatasinya supaya kondisi seperti ini tidak menyebar ke tanaman yang lain ya teman-teman. Dan buat sahabat tani yang mungkin saat ini memiliki tanaman yang serupa dan dengan kondisi yang sama, sahabat tani bisa menyimak video ini untuk kita belajar bersama dalam mengatasi kondisi tanaman tomat yang seperti ini ya teman-teman. Lalu langkah atau cara seperti apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi tanaman tomat yang seperti ini? Ngopi dulu. Pertama, kita lakukan penyiangan gulma, di mana dengan adanya pertumbuhan gulma di media lahan dapat menjadi rumah atau sarang hama dan dapat mengganggu asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian kita lakukan pendangiran di area batang tanaman supaya oksigen atau sirkulasi udara tetap bisa masuk di area perakaran tanaman, dan usahakan jangan terlalu dalam ya teman-teman supaya kondisi akar tidak terlalu stres ataupun putus. Lalu kita lakukan pengurangan daun di bagian paling bawah kurang lebih 2-3 helai tangkai daun supaya sirkulasi udara semakin lancar di area antar batang tanaman. Kemudian kita lakukan pengurangan tunas air yang kurang produktif sehingga kondisi tanaman tidak begitu rimbun dan pertumbuhan buah bisa lebih optimal. Dan dengan seperti ini media tanam ataupun media lahan bisa lebih sehat ya teman-teman, dan pastinya lebih enak dipandang. Kemudian kita lakukan pengocoran agen hayati, dan yang kali ini kita gunakan adalah seperti ini ya teman-teman, dan ini mantap dan keren sekali. Pertama, pupuk organik cair Marolis, di mana pada POC ini terdapat ribuan bakteri positif yang dapat melindungi akar tanaman dari serangan bakteri negatif seperti jamur patogen atau jamur nematoda.
dan juga mengandung beberapa unsur hara makro seperti nitrogen, fosfat, dan juga kalium, dan memiliki kandungan pH kurang lebih 5,8 sehingga sangat bagus untuk mengatasi media tanam yang dalam kondisi asam atau mengalami penurunan pH ya teman-teman. Kemudian tetes tebu yang kita gunakan sebagai makanan mikroba dan juga spora yang ada pada agen hayati. Lalu pupuk kalsium dari produk Super Calfor dengan kandungan unsur hara, kalsium oksida 55% dan boron 80%. Dan seperti biasa untuk mempersingkat durasi, kita sudah membuatnya terlebih dahulu ya teman-teman. Yang sudah kita diamkan kurang lebih 1 hari dalam takaran air 15 liter. Kemudian untuk dosis agen hayati sendiri, POC Marolis 5 tutup botol. Kemudian tetes tebu 3 sendok makan dan kalsium kalbor 1 sendok makan. Kemudian untuk dosis aplikasi sendiri 200 ml untuk tiap-tiap batang tanaman. Dan usahakan kita aplikasikan di sore hari ya teman-teman, supaya kandungan mikroba dan juga spora yang ada pada agen hayati tidak mati karena pancaran sinar matahari. Kemudian kita taburkan abu dapur ataupun kapur dolomit di atas permukaan media tanam dengan bertujuan kondisi pH tanah tetap stabil, terutama di musim penghujan ya teman-teman. Dan harapan kami semoga dengan semua cara ini kondisi tanaman yang mengalami layu fusarium seperti ini tidak menular ke tanaman yang lain ya teman-teman, sehingga kondisi tanaman bisa tumbuh lebih optimal. Dengan penanganan yang cepat terhadap serangan penyakit yang terjadi pada tanaman tomat, terong, dan juga cabai, baik itu serangan layu bakteri ataupun layu fusarium, dapat meminimalis penyebaran penyakit di area lahan tersebut. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya, dan salam satu hobi.